gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu peserta sekalian. Baik, kembali lagi pada kelas pelatihan kita di hari keempat ini. Saya harapkan Bapak Ibu peserta bisa fokus mengikuti pelatihan kita pada sore hari ini. Baik, di ruang Zoom telah bergabung bersama kita Bapak Riko selaku perwakilan dari NSD yang nanti akan menjadi fasilitator pertama untuk penyampaian materi pada hari ini. Baik, saya izin mengingatkan kembali untuk Bapak Ibu peserta, jadi aku mau nanya ya. Pretest masih bisa dikerjakan sambil nanti mengikuti sesi pelatihan. Untuk presensi dan juga post-test nanti seperti biasa akan saya kirimkan di akhir kelas. Untuk Bapak dan Ibu peserta yang sekiranya mungkin membutuhkan recording Zoom atau dari kelas pelatihan kita pada sore hari ini, dipersilakan untuk merecord langsung dari laptop masing-masing. Nantinya izin record akan saya izinkan untuk Bapak Ibu peserta. Baik, tanpa berlama-lama lagi, karena sekarang sudah menunjukkan pukul 4 sore waktu Indonesia bagian Barat. Selamat sore Bapak Riko. Ya, selamat sore Mbak Putri. Baik, untuk penyampaian materinya apakah sudah bisa dimulai Bapak? Ya, oke Mbak, Oke, bisa dimulai. waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Bapak. Dari fasilitas lebih Ya, baik. Terima kasih Mbak Putri. Sebelumnya saya izin menyapa dulu ya Bapak Ibu. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu yang terhormat dari area head, kemudian dan tim, kemudian Bapak Ibu dari RPD dan tim, kemudian dan Bapak Ibu yang RCF dan tim yang sore ini telah meluangkan waktunya ya untuk menghadiri pelatihan dan di sore hari ini mungkin ini sekedar materi refreshing ya Bapak Ibu ya karena pasti Bapak Ibu sekalian tuh mungkin sudah pernah menerima materi ini jadi di sini mungkin saya akan mencoba untuk refresh materi terkait dengan business mapping dan nanti akan dilanjutkan oleh rekan dari divisi DMA itu terkait dengan POI-nya. Nah, perkenalkan Bapak Ibu, di sini nama saya Riko Yulian, saya dari divisi MSC dari Departemen Network and Strategy Performance, khususnya di unit Market and Business Intelligence. Nah, di sore hari ini, mungkin saya akan sharing Bapak Ibu ya, kita akan refreshment terkait dengan business mapping dan bagaimana nanti kita melihat uh, mapping bisnis di area sekitar um, lokasi kerja kita ya. Dan nanti bagaimana cara mengidentifikasi bisnis dan cara mengeksekusinya. Baik, tidak berlama-lama saya akan sharing screen.
Ya, Bapak Ibu, sore hari ini saya akan berbagi flash materi terkait dengan bisnis mapping dan market share. Baik, seperti yang kita ketahui bahwa saat ini konsep manajemen itu adalah perlu dilakukan pemetaan bisnis. Karena dalam hal ini kita tahu sendiri bahwa tujuan kita itu adalah yang paling utama adalah untuk memaksimalkan profit. Ya, ya. Kemudian bagaimana cara menggapainya, mencapainya itu yaitu salah satunya adalah yang kita lagi canangkan itu adalah dari peningkatan market share, Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana cara meningkatkan hal itu? Pertama kita harus tahu dulu nih, Bapak Ibu, eh, bagaimana cara kita memetakan dari strength, kemudian dari potensi, kemudian dari kompetisi yang ada di area kerja kita yang untuk merebut market share tersebut. Eh, Kemudian kalau kita melihat dari caranya Bapak Ibu ya, kita melihat dari sisi strength kekuatan. Itu bagaimana kekuatan BNI di cabang, apa yang kita punya, apa yang segmen apa yang kita punya strength di situ. Kemudian kita identifikasi lagi competition, bagaimana kita melihat kompetitor di area sekitar kita, siapa saja kompetitornya. Kemudian apa juga produk-produk dan jasa yang mereka tawarkan. Kemudian yang ketiga ada dari opportunity. Bagaimana kita melihat pangsa pasar area atau misalnya kita lihat potensi apa yang bisa kita gali di sekitar area kerja atau area cabang. Nah, bagaimana caranya? Pertama kita harus melihat nih review komprehensif mengenai kinerja kasa atau loan dan sektor unggulan cabang. Kemudian teritorial dan informasi pendukung lainnya termasuk success story. Kemudian kita juga harus mengetahui sektor yang sesuai dengan pertumbuhan portofolio cabang serta tantangannya. Jadi kita harus identifikasi Bapak Ibu ya, portofolio cabang itu yang kita miliki itu kuat di bagian mananya. Kemudian kita harus mengetahui kekuatan bank pesaing di cabang dan bagaimana agresif untuk tumbuh. Dan kita mengetahui player-player di cabang yang sesuai dengan sektor unggulan dan mampu mendrive pertumbuhan kasa dan loan. Kemudian di sini cabang juga harus mampu memberikan gambaran pola bisnis dan opportunity terhadap ekosistem yang dipilih untuk meningkatkan market share. Ekspektasinya yang diinginkan itu ya Bapak Ibu ya, bahwa adanya fokus pada inisiatif strategis yang tepat, sasaran dan tepat dengan kekuatan cabang. Kemudian fokus dengan strategi yang terukur dan menjadi driver pertumbuhan market share cabang. Nah, tujuan untuk melakukan mapping baik dari sisi internal maupun eksternal itu dan disiplin eksekusi merupakan bagian strategi untuk bertujuan meningkatkan market share. Nah, kalau ini Bapak Ibu familiar mungkin ya dari screenshot apa namanya kuadran market share kita. Seperti ini yang akan kita bahas selanjutnya. Dari sini Bapak Ibu eh, terdapat 4 kuadran untuk pemetakan outlook berdasarkan performa dari market share-nya. Yang pertama itu, kuadran pertama, itu bahwa growth BNI kita itu positif, kemudian growth market share juga positif. Kemudian kuadran kedua, itu growth BNI akan tetapi growth market share-nya negatif. Kemudian yang ada di kuadran ketiga itu baik uh, growth BNI-nya negatif, kemudian growth market share-nya positif. Nah, kalau yang kuadran 4 ini yang kita hindari ya Bapak Ibu ya, baik dari grup BNI dan growth market share-nya itu sama-sama mengalami penurunan. Nah, dari sini nanti kita bisa identifikasi cabang atau area outlet kita itu masuk ke kuadran mana saat ini. Kemudian kalau dari kita melihat uh, monitoring investasi cabang ini Bapak yang saat ini kita temukan ya, bahwa mayoritas calon BNI itu ternyata berada di kuadran satu. Hal ini menunjukkan kinerja BBK dan kasa itu yang solid. Kalau kita melihat di sini di kuadran satu ini Bapak Ibu ya, itu ada terdapat 85 cabang
dari sekitar 190 cabang ya Bapak Ibu dan 815 outlet. Nah, ini adanya di kuadran satu. Kemudian yang perlu ditingkatkannya ada di kuadran 4 nih Bapak Ibu ya. Ternyata masih ada terdapat 47 cabang dan 651 outlet yang berada di kuadran 4. Di mana lagi kalau kita identifikasi baik dari sisi grup DPK-nya kita maupun dari market share itu sama-sama negatif. Begitu juga dengan kasa. Dari kasa ini kita bisa lihat ternyata ada yang lebih banyak lagi ya Bapak Ibu di kuadran satu ya. Jadi terdapat 97 cabang dan 894 outlet yang berada di kuadran satu. Kemudian di kuadran 4 ini ada 39 cabang dan 596 outlet. Nah, dari sini kita harus fokus untuk memperkuat pertumbuhan di kuadran tersebut. Kemudian selanjutnya ada dashboard monitoring market share Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu buka link dash BNI di sini, ini nanti akan muncul dashboard monitoring market share, di mana kita bisa fokus pada kolom yang ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah kolom di outlet dan kuadran outlet. Yang ini menunjukkan di mana kuadran kita berada saat ini. Ada yang di kuadran satu, kuadran 4, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, kita melihat persentasenya, yaitu dari kolom market share outlet. Di sini ada terdapat informasi mengenai perolehan market share yang didapat saat ini. Nah, setelah itu, nah tentunya kalau yang ini mungkin Bapak Ibu sudah familiar ya, bagaimana kita memappingkan area ring di sekitar outlet atau area tempat kita berada. Yang pertama itu ada dari ring satu, Bapak Ibu itu ada area terdekat dengan outlet kita, yaitu sekitar 1 kilometer untuk kota besar, kemudian 5 kilometer untuk non kota besar. Kemudian untuk ring 2 itu ada di atas 1 kilometer sampai dengan 10 kilometer untuk kota besar, dan di atas 5 dan 10 kilometer untuk non kota besar. Begitu juga dengan ring 3 itu sama-sama di atas 10 kilometer. Kemudian kita breakdown lagi dari driversnya nih Bapak Ibu ya, ada 3 nih. Kita bisa lihat di sini ada ekosistem value chain, kemudian ada cluster POI, dan ada komunitas. Kalau di sini ekosistem value chain ini adalah yang turunan nih Bapak Ibu ya, yang memang didapat dari debitur-debitur besar, itu yang punya turunan bisnis di eh, area di cabang. Kemudian ada yang memang murni dari area tempat kita sendiri, itu ada POI dan komunitas. Nah, ini memang kita diminta untuk mengidentifikasi dari area sekitar itu mana yang tadi garap eksekusi bisnisnya. Kemudian bagaimana eh, cara mengidentifikasinya Bapak Ibu ya. Yang pertama itu kita melakukan mapping pemain besar atau top tier cabang. Kira-kira siapa sih di area cabang itu yang punya Pareto atau bisnisnya itu besar di situ. Kemudian kita juga melakukan mapping potensi bisnis di sekitar outlet yang memang belum termapping. Nah, harapannya sih memang di area ring terdekat ini kita sudah tahu pemainnya siapa dan siapa yang sedang menguasai di area tersebut. Kemudian memastikan hotel BNI itu menguasai area sekitar dengan baik dan benar. Yang tadi Bapak Ibu ya, ketika kita tahu di area kita itu siapa pemain besarnya, kita bisa coba untuk melakukan pendekatan. Kemudian yang keempat, tingginya potensi yang bisa digali dari potensi bisnis di sekitar outlet. Kemudian memastikan enabler SDM dalam melakukan penggarapan potensi bisnis di sekitar outlet. Nanti bisa ditunjuk nih untuk menggarap nasabah atau debitur ini, tentukan PIC-nya dan tentukan SBM-nya. Nah, kalau kita melihat matriks program eksekusi ini Bapak Ibu ya, kita bisa fokus di area top priority ini, di mana ini khusus di ring satu ini Bapak Ibu ya, yang mana kita harapannya kita bisa menguasai area di sekitar yang terdekat nih dari outlet kita. Kemudian kalau khusus untuk penempatan outletnya Bapak Ibu ya, ini bisa dilihat dari cluster untuk POI-nya. Nah, kita harapannya kita bisa melakukan pendekatan
pendekatan yaitu lebih ke mereview lokasi area outlet di mana POI-POI itu terkumpul dan ramai di situ ya Bapak Ibu ya. Kita bisa review lokasi, dilihat apakah outlet yang sekarang itu sudah sesuai lokasinya atau mungkin lokasi ATM itu sudah sesuai, sudah dekat dengan POI atau belum. Nah, dari sini kita bisa lakukan peningkatan dengan cara melihat dari POI-nya. Kemudian yang untuk komunitas tadi udah dijelaskan Bapak Ibu ya. Kita melihat komunitas apa yang sedang ramai di area sekitar outlet kita. Dari sini kita menentukan program eksekusi yang tepat ya, mulai dari PIC, kemudian dari timeline, kemudian dari apa yang bisa kita tawarkan, dari produknya, dari rate-nya, dan lain-lain. Dan juga untuk mengeksekusi dari progresnya masing-masing. Berikut adalah salah satu contoh ya Bapak Ibu ya, bagaimana kita menyusun program eksekusi peningkatan kasta debitur dan non-debitur. Ini contoh kita ambil dari wilayah 15 di outlet Karawang misalnya ya. Nah, dari sini kita bisa tentukan aktivitinya, yaitu pertama dibedakan dulu nih dari klasternya. Ada dua klaster, yaitu klaster KIIC, kemudian ada klaster pasar. Tentunya masing-masing klaster ini memiliki pendekatan yang berbeda, Bapak Ibu ya. Kalau di klaster KIC, kita bisa melakukan kunjungan debitur untuk melakukan pemasaran bundling, kemudian misal membuat customer gathering untuk debitur, minimal 1 tahun sekali, kemudian membuka representatif Japan Native di area kawasan industri Karawang, kemudian melakukan monitoring keberhasilan eksekusinya. Kalau di klaster pasar, kita bisa melakukan penagihan pemenuhan DSRA, debitur. Kemudian kita bisa pemberian special rate, misal kepada debitur existing. Kemudian juga tetap melakukan monitoring berdasarkan aktivitas eksekusi. Di mana progresnya ini adalah recurring ya, gitu, atau progresnya itu bertahap dan repetisi, bisa diulangi terus. Kemudian kita lihat resultnya apa hasilnya. Oh, ternyata 100% pemenuhan DSA itu assisting dari aktivitas yang tadi dihasilkan. Kemudian 100% itu terjaga kasa minimal 20% terhadap maksimum kredit. Nah, kalau ini 20% mungkin ini untuk target tahun lalu baru ya. Kalau target tahun 2026 ini, kalau saya nggak salah mungkin sekitar 30%-an ya. Coba nanti bisa dicek lagi ya. Kemudian juga jangan lupa tentukan timeline-nya, targetnya. Misalnya untuk bulanan atau targetnya mungkin bahkan ada yang bisa mingguan gitu. Kemudian jangan lupa juga tentukan PIC-nya karena kita bisa langsung menentukan siapa PIC yang bertanggung jawab dan bisa dipantau secara berkala. Baik itu dari masing-masing posisi, dari salesnya, kemudian mungkin dari tim area head, kemudian ada juga dari tim cabang, baik penyelia maupun tim salesnya. Nah, kemudian ini kita bicara terkait dengan langkah-langkah melakukan analisa potensi bisnis mapping ya Bapak Ibu ya. Ada 6 step di sini Bapak Ibu. Kita akan coba nanti jelaskan satu persatu. Secara garis besar, kita harus mengenal cakupan atau batas teritori dari tempat eh, bisnis kita. Kemudian memahami mapping lokasi outlet, BKC dan KCP di teritori, kemudian mengenal potensi bisnis dari berbagai segmen di teritori, kemudian memahami positioning, lokasi, kekuatan, dan kelemahan dari kompetitor, kemudian menentukan Pareto untuk menggarap bisnis yang potensial, dan yang keenam mulai menggarap bisnis potensial. Yang pertama nih Bapak Ibu, kita coba ambil ilustrasi dari wilayah 15 di mana areanya ada di kota administrasi Jakarta Timur ya Bapak Ibu ya. Pemimpin harus mengetahui cakupan batas teritori. Contoh ini ada dua yang Bapak Ibu ya, ada KC Rawamangun dan KC Jatinegara. Kalau kita melihat titik-titik ini adalah titik-titik potensial atau point of interest-nya Bapak Ibu ya. Ternyata ini lokasi itu berada pada area yang ramai. Zoom kota administrasi Jakarta Timur area 2 untuk slide selanjutnya. Nah, dari sini Bapak Ibu kita lihat lagi contoh ternyata di
pengelolaan areanya itu terdapat satu kantor cabang utama dan 16 TCP. Nah, ini masing-masing lokasinya Bapak Ibu ya. Dan memang kita kalau melihat di area kota besar, salah satunya di Jakarta ini Bapak Ibu ya, itu memang sangat berdekatan nih untuk lokasi penempatan outletnya. Tentu hal ini berbeda nanti kalau di tempat masing-masing Bapak Ibu ya. Kalau tadi saya melihat sekilas kan dari wilayah 9 dan 11 ya. Nah, tentu mungkin jarak-jarak dari penempatan lokasi ini eh, lebih renggang dibanding dengan contoh yang ada di slide. Nah, kemudian setelah kita mengidentifikasi baik itu lokasi outlet kita, kita langsung mengidentifikasi jumlah potensi bisnis di segmen kelolaan. Kita tadi coba terapkan ring 1 sampai ring 3-nya, Bapak Ibu ya. Dari ring 1 itu tadi berjarak 1 kilo, kemudian ring 2 1 sampai 10 kilo, dan ring 3 di atas 10 kilo. Ternyata ditemukan contoh rekapan potensi bisnisnya itu terdapat 4 area dengan target segmen corporate dan enterprise. Kemudian ternyata terdapat 4 untuk segmen institusi, ada 2 untuk retail produktif, kemudian ada 3 untuk small business program, dan ada 5 untuk target emerald. Selain itu juga ada 4 komunitas ya, misalnya untuk gereja dan sekolah yang masuk dalam cakupan eh, ring dari KC Jatinegara. Nah, kemudian masih di step 3 untuk segmen corporate dan enterprise, target areanya itu tentu kawasan perkantoran, industri yang fokus pada consumer goods, industrial, kemudian multi finance, dan lain-lain. Kita sesuaikan targetnya, misalnya bisa lending, giro, atau wholesale, bisa trade, lalu SCF, kemudian remittance, payroll, dan emerald. Contoh di sini memang terdapat 4 target ya. Yang pertama itu misalnya ada Pertamina Drilling Service. Kemudian yang kedua ada United Tractor. Yang ketiga ada Utama Karya. Dan yang keempat ada Aginport Resource. Nah, di sini kita perlu identifikasi nih Bapak Ibu. Karena kita tentu harus tentukan PSI-nya. Siapa yang menggarap potensi bisnis tersebut. Karena harapannya sih terutama untuk yang wilayah punya area berdekatan ya, itu jangan kita malah bersaing dengan sesama BNI, sesama outlet BNI. Nah, harapannya kita bisa bersaing dengan kompetitor atau peers kita. Yang sampai kita malah saling bersaing dengan BNI sendiri. Kemudian setelah itu kita lanjut identifikasi segmen berikutnya. Ternyata ditemukan di sini ada 4 ya Bapak Ibu ya. Untuk segmen institution, di mana target areanya itu misal ada di kawasan perkantoran, yang fokusnya pada BUMN dan pemerintah daerah. Target produknya bisa lending, biro, wholesale, masih sama ya, payroll, emerald. Kita lihat di sini ternyata ada kementerian ya Bapak Ibu ya. Kalau ini Kementerian Lingkungan Hidup, kemudian ada Danantara, ada Lembaga Perlindungan Saksi dan Konsumen, kemudian ada juga BPSDM. Nah, satu di next kita identifikasi segmen selanjutnya yaitu untuk retail produktif. Nah, ternyata di area sini ada 2 yang memiliki segmen retail produktif, di mana kawasannya adalah kelas menengah untuk multi industri, wisata, SME, dan residensial, area dengan pertokoan. Target produknya juga disesuaikan yaitu lending, KMKKI, Zero, Payroll, dan Emerald. Ini ada PPK Penanggung Jakarta dan Helu Trans untuk retail produktif. Kemudian untuk segmen selanjutnya untuk Emerald yang Bapak Ibu ya. Target areanya siapa? Yaitu kawasan kelas menengah ke atas atau elit untuk sektor belanja, pembelanjaan, perhotelan, dan top house yang bisa ditawarkan lending, giro, dan investasi wealth management. Di sini ternyata ada Best Restaurant Premier, kemudian ada Hotel Juno, kemudian ada Rumah Sakit Premier Jatinegara, kemudian ada Menteng Townhouse. Ini untuk segmen Emerald.
Kemudian segmen selanjutnya ini ada komunitas nih Bapak Ibu ya. Targetnya tentu komunitas segmen konsumer dan dengan potensi bisnis seperti tempat ibadah atau institusi pendidikan. Di sini kita bisa temukan misalnya sekolah ya Bapak Ibu ya. Ada SMA Santa Maria, SMP Muhammadiyah, dan lain-lain. Ada Universitas Bung Karno, Jakarta State, dan lain-lain. Kemudian untuk tempat ibadah, tentu ada masjid atau ada gereja. Dan tentunya potensi yang lain ya yang bisa digarap. Entah itu mungkin Karang Taruna, koperasi komunitas sosial dan lingkungan hidup, atau komunitas yang lain. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, kita bisa melakukan identifikasi kompetitor atau peers yang berada di area kerja kita. Kalau di sini kita bisa identifikasi ternyata terdapat eh, 9 ya Bapak Ibu ya, dari itu Bank Mandiri, BCA dan BRI, masing-masing dengan 3 KC atau KCP. Kemudian identifikasi kekuatan dan kelemahan masing-masing kompetitor. Mungkin produk prioritasnya saat ini apa, program yang mereka jalankan apa, kemudian akan berapa, ada top kliennya siapa, kemudian bisa dari jumlah sales dan kualitas pelayanan dan lain-lain. Setelah menentukan kompetitor tadi, kita coba mulai menentukan Pareto dari potensi bisnis. Bukan identifikasi itu Bapak Ibu, adanya dari masing-masing segmen ya, dari corporate, institusi, retail produktif, dan small business, Amra garap dulu. Tentu kita juga jangan lupa untuk melihat risikonya, yaitu tadi dari kompetitor yang udah kita lakukan mapping ya, dalam radius 20 meter. Jika potensi bisnis sudah digarap yang lain, maka pemimpin KC atau KCP menyiapkan strategi counter offer untuk merebut market share di area tersebut. Nah, setelah itu kita coba melakukan menggarap potensi bisnis yang Bapak Ibu ya. Tadi setelah ditentukan kira-kira detail apa aja nih yang perlu disiapkan untuk menggarap potensi contoh tadi corporate dan enterprise. Jadi ada 4 ya, Bapak Ibu ya. Mungkin kita bisa melakukan list produk value chain turunan yang dibutuhkan. Karena kita berangkat dari value chain, kita berangkat dari out nolnya ya Bapak Ibu ya. Kira-kira dari perusahaan tersebut membutuhkan produk apa tadi mungkin dari PMK atau KI, dan kita bisa identifikasi L1 hingga L2-nya itu mungkin dari supplier, distributornya siapa, kemudian hingga masing-masing dari pegawai perusahaan tersebut. Dengan tujuan tadi kita bisa memberikan solusi total terhadap perusahaan tersebut. Lalu setelah kita sudah melakukan mapping potensi bisnis, kita mengetahui potensi apa yang ada di area kerja kita, mulai dari beberapa segmen ya, baik dari segmen corporate, institusi, hingga segmen ke retail. Kemudian dengan tujuannya utama itu tentunya ujung kita adalah di baseline profitabilitas, Bapak Ibu ya, karena semua yang kita kerjakan, baik itu yang dari melakukan mapping, dari melakukan produk, itu adalah tujuannya untuk meningkatkan profitabilitas dari masing-masing eh, cabang atau outlet kita. Karena nanti ketika nanti sudah melakukan brief ya, implementasi brief ya Pak Ibu ya, bahwa kita tahu bahwa masing-masing dari outlet itu memiliki portofolio, memiliki profitabilitas, kemudian memiliki target bisnis masing-masing yang sudah berdiri sendiri ya Pak Ibu ya, yang diukur sebagai sebuah cabang. Nah, kalau kita bicara profitabilitas ini Bapak Ibu, kita harus tahu apa komponen profitabilitas dari cabang atau outlet kita ya Bapak Ibu ya. Yang pertama ini ada
Ada 6, Bapak Ibu. Mulai dari yang pertama adalah interest income, pendapatan bunga, kemudian ada pengurang atau interest expense, beban bunga, kemudian ada fee-based income, ada operating expense, ada CKPN, dan ada recovery. Nah, di sini coba saya jelaskan yang Bapak yang probabilitas. Yang pertama adalah pendapatan bunga. Pendapatan bunga ini dihasilkan dari kredit, baik itu cash loan ataupun non cash loan yang diberikan kepada masyarakat atau debitur. Merupakan komponen penambah. Jadi semakin banyak kredit, semakin bagus rate-nya yang kita berikan kepada debitur, maka semakin tinggi pula pendapatan bunga yang kita dapatkan. Contoh cash loan seperti fasilitas KMK, kredit investasi, atau kredit konsumer, dan sejenisnya. Kalau non cash loan itu seperti fasilitas kredit dalam bentuk dokumen atau surat berharga seperti else, letter of credit, atau sejenisnya. Kemudian bagaimana cara meningkatkan interest income? Pertama, tadi yang saya sebutkan tadi Bapak Ibu, karena adanya eksekusi value chain. Mapping potensi bisnis Pareto, dia untuk menggarap potensi turunan. Baik itu loan, produktif, konsumtif, maupun transaksional hingga ke level dari individu atau karyawan. Kemudian yang kedua, peningkatan kinerja kredit. Nah, di sini kita harapannya adalah punya yield yang tinggi ya, oke, dan risiko yang rendah. Contohnya apa? Jadi SCF, kemudian KUR, kemudian fleksi payroll, fleksi pensiun, yang harapannya itu sudah mulai dikejar di sejak awal tahun. Karena semakin banyak perhitungan bunga kan, semakin banyak Bapak Ibu. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan review suku bunga. Kita melihat nih, mana suku bunga itu yang masih berada di bawah counter rate. Nah, kita juga bisa lihat dari debitur karena dengan suku bunga yang masih berada di bawah Bikof atau OHC. Kita bisa melihat mana-mana debitur yang memang sudah bagus, tapi ternyata rate-nya masih tertahan di situ. Kemudian pemberian rate di atas counter rate dapat memberikan rate di atas counter rate terhadap debitur baru maupun existing yang masih memiliki potensi. Kemudian yang kelima, pemberian kredit yang prudent. Pastikan pemberian limit sesuai dengan kebutuhan dari calon debitur sehingga penggunaan kredit itu dapat optimal. Ini harus memang tidak uh, terlalu over yang berbeda dari kebutuhan yang dibutuhkan oleh debitur tersebut. Kemudian dari beban bunga. Kalau beban bunga ini adalah yang dihasilkan dari penghitungan DPK seperti giro, tabungan, deposito. Beban bunga adalah komponen pengurang dari profitabilitas. Jadi bagaimana cara menurunkannya? Yang pertama, meningkatkan transaksional nasabah. Memastikan nasabah yang debitur untuk meningkatkan transaksi di BNI, terutama dengan penggunaan wonder dan cash management. Karena memang seperti kita ketahui dulu ya, kalau misalnya transaksinya ada di BNI, maka dananya akan sustain atau mengendap di kita, karena kita sebagai bank transaksional. Kemudian memperkuat dana murah, tabungan, dan giro. Melakukan akuisisi nasabah baru untuk meningkatkan proporsi dana murah dan memperlakukan pemberian sebesar rate secara tiring pada nasabah Pareto dengan memperhitungkan cost and benefit nasabah. Kemudian kita bisa melakukan optimalisasi program, memaksimalkan program yang sedang berjalan, seperti yang saat ini berjalan Tapenas atau Deposito Maria, untuk alternatif menekan pemberian special rate yang tinggi. Kemudian ada lagi follow up data leads, menggarap data leads yang sudah disampaikan melalui Digi Sales sesuai dengan arahan direksi agar setiap sales memiliki top 50 dedicated nasabah yang akan diprospek. Hal itu untuk tadi interest expense. Kemudian selanjutnya fee-based income. Fee-based income merupakan pendapatan bank di luar dari bunga kredit yang tadi, untuk pendapatan bersumber dari luar aktivitas jasa perbankan. Fee-based income tentu nanti sebagai penambah ya Bapak Ibu ya. Jadi ada dua kategori untuk fee-based income.
Yang pertama itu untuk recurring merupakan pendapatan fee base yang bersifat sustain dan berulang. Sumbernya dari transaksi nasabah atau debitur. Contoh pengelolaan rekening, trade finance, trading falas, dan lain-lain. Kemudian ada juga yang non-recurring. Hal ini merupakan pendapatan fee base yang bersifat tidak berulang dan berasal dari case by case tertentu. Contoh pendapatan selisih lebih kas, pendapatan cabang yang ditutup, dan lain-lain. Komponen fee base yang bisa ditingkatkan. Nah, ini ada beberapa berbeda kalau kita melihat account maintenance dan card business. Yang pertama adalah melakukan akuisisi nasabah baru, tentu yang menambah jumlah nasabah. Lakukan akuisisi payroll dari calon nasabah potensial, giran atau debitur existing. Kemudian upselling A plus dan kartu debit, silver dan gold ke platinum misalnya. Kemudian memaksimalkan program merchant lokal dan nasional. Itu dari sisi account maintenance dan card business. Kemudian kalau dari sisi trade finance dan garansi bank, menggarap value chain nasabah korporasi, kemudian mengoptimalkan debitur yang sudah memiliki fasilitas SCF. Kemudian kalau dari investment, bisa melakukan mapping nasabah, khususnya segmen high affluent ke atas yang sudah dikelola sales dan belum punya produk investasi. Kemudian mapping terhadap sales yang belum bersertifikasi untuk mendorong peningkatan produktivitas, meningkatkan awareness, pembelian inflasi yang lebih mudah melalui Wonder. Kalau dari sisi cash management, yang pertama adalah meningkatkan aktivasi dan transaksi BNI Direct dari nasabah atau debitur, kemudian melakukan mapping terhadap debitur dan nasabah existing yang belum ber-BNI Direct dan melakukan aktivasi. Kemudian kerjasama dengan Pemda, perusahaan, universitas untuk pembayaran PE pajak, PLN, SPP mahasiswa, dan lain-lain. Untuk dari sisi payment, eh, yaitu edisi kris 1 TKS, yang pertama yang bisa dilakukan adalah bundling pada debitur saat pendatangan PK untuk menggunakan edisi kris BNI atau Wonder. Kemudian melakukan mapping terhadap merchant yang belum menggunakan produk BNI dan dilakukan akuisisi. Kemudian dari sisi bank assurance, ini yang pertama bisa dilakukan adalah menawarkan program bundling pada saat pendatangan PK pada debitur BCN, BWU, atau KUR, kemudian mengawal disiplin eksekusi pipeline sales, follow up terhadap data leads yang sudah disampaikan kepada CS melalui Digi Sales, kemudian memperkuat sinergi dengan perusahaan anak dan produk spesialis dedicated atau best PNL. Nah, selanjutnya, Bapak Ibu, komponen dari profitabilitas yang lain adalah operating expense ya, Bapak Ibu, ya. Kalau OPEX ini merupakan pengeluaran yang biasa dilakukan oleh sebuah perusahaan saat memenuhi kebutuhan operasional, termasuk anggaran promosi. Merupakan komponen pengurang dalam profitabilitas cabang. Contoh yang bisa dilakukan ya, nah, ini pertama adalah efisiensi beban SDM. Melakukan mapping jumlah pegawai yang dan membandingkan dengan produktivitas serta target yang ada. Ini bisa dilakukan review ya Bapak Ibu ya, terutama mungkin jumlah sales di masing-masing outlet atau cabang. Jadi kita bisa melihat mana kira-kira outlet yang sebenarnya memiliki potensi yang tinggi, tapi misalnya jumlah salesnya itu masih rendah. Atau sebaliknya, potensinya rendah, tapi salesnya itu kebanyakan. Jadi bisa dilakukan alokasi untuk menempatkan sales di outlet yang lebih membutuhkan. Kemudian bisa melakukan efisiensi beban listrik. Ini memang terlihat kecil ya Bapak Ibu ya, tapi memang eh, impact-nya itu bisa dirasakan. Contoh ini efisiensi penggunaan lampu, misal jam istirahat, mematikan memang lampu-lampu yang tidak perlu. Atau misal kalau sudah eh, malam ya Bapak Ibu ya, eh, setelah misal jam 7 atau jam 6 itu kita bisa melakukan pemadaman lampu atas ruangan-ruangan yang
tidak dipakai. Kemudian efisiensi beban rapat kerja, optimalisasi ruang kantor sebagai tempat pelaksanaan workshop, rapat, business review, dan lain-lain. Nah, tentu ini memang sudah dilakukan oleh kita semua, Bapak Ibu ya. Kita optimalisasi ruangan sebagai tempat pelaksanaan rapat dan lain-lain. Kemudian juga kita lakukan maksimal optimisasi pada media online seperti Teams meeting atau Zoom untuk rapat-rapat memang yang eh, bersifat diskusi biasa. Kecuali memang ada beberapa rapat yang misal menghasilkan keputusan yang perlu bertemu secara langsung itu bisa diatur pelaksanaannya. Kemudian ini juga yang mungkin sudah kita lakukan bersama Bapak Ibu ya, efisiensi beban perjalanan dinas. Nah, memang beban perjalanan dinas ini eh, saya rasa di semua wilayah ya melakukan ini ya. Nah, kita harus melakukan optimalisasi tadi, penggunaan Zoom untuk meeting koordinasi. Kemudian juga diatur terkait dengan penggunaan kendaraan operasional. Ini memang terasa kecil sih Bapak Ibu, tapi cuman kalau kita bisa lakukan akumulasi selama setahun, tentu ada perbedaan yang sangat signifikan. Mungkin kalau di kantor pusat ini bisa dilakukan eh, optimisasi grade bisnis yang Bapak Ibu ya. Untuk perjalanan dengan tujuan sama searah itu kita lakukan eh, naik kendaraan yang sama. Kemudian mungkin yang tidak tercapture lagi di luar ini Bapak Ibu ya, bisa diperhatikan dari alat peralatan misal air conditioner atau AC ada di masing-masing outlet atau masing-masing cabang itu yang perlu pembaruan. Dimana kalau misalnya AC itu kita ketahui umurnya semakin tua itu bisa menghasilkan listrik yang semakin boros dan maintenance-nya yang banyak. Kemudian selanjutnya untuk CKPN atau cadangan kerugian penurunan nilai merupakan cadangan yang dipersiapkan oleh bank untuk menghadapi risiko kerugian penurunan nilai aset seperti kredit dan surat berharga dan dihitung setiap akhir bulan. Merupakan komponen pengurang dalam profitabilitas. Bagaimana cara mengurangi CKPN? Yang pertama, melakukan ekspansi yang prudent atas pencairan kredit yang dilakukan agar memperhatikan prinsip kehati-hatian untuk menjaga performa kualitas kredit. Kemudian mapping debitor lar. Melakukan mapping atas debitor lar untuk memetakan debitur yang dapat dilakukan perbaikan dan eksekusi. Pemimpin agar memahami vintage sehingga memiliki sense terhadap historis dan portofolio keuangan. Kemudian yang ketiga, percepatan eksekusi jaminan. Melakukan penjualan atas jaminan-jaminan potensial untuk menggunakan bagi debitur lah. Kemudian percepatan penagihan dokumen klaim debitur pur. Kemudian bisa dilakukan juga penyelesaian dimulai saat debitur masih pra-NPL dan tidak membuat buku, memperkuat sinergi dengan RCR. Yang keempat, pengendalian DSPA dan DSRA atas debitur baru dan existing disyaratkan untuk dilakukan blokir saldo DSPA dan DSRA pada perjanjian kredit. Nah, ini mungkin akan menjadi salah satu KPI kalau saya nggak salah Bu ya. DSPA dan DSRA dari masing-masing debitur pengelolaan. Kemudian monitoring saldo DSRA dan DSPA untuk menekan angka per NPL yang tidak terduga. Selanjutnya untuk komponen recovery, yaitu merupakan pendapatan yang berasal dari setoran debitur hapus buku, baik merupakan setoran angsuran ataupun penjualan jaminan, baik dari kredit konsumer maupun kredit. Ini merupakan komponen penambah ya dalam prioritas cabang masing-masing. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah cross-selling, menawarkan jaminan yang marketable dan potensial terhadap nasabah-nasabah emerald atau debitur top tier. Yang kedua, insentif pegawai, memberikan reward kepada pegawai yang berhasil membantu menjualkan jaminan. Kolaborasi dengan eksternal, kerjasama dengan KPKNL, jasa agen properti, dan menampilkan
aset lelang di lokasi kantor setempat untuk mempercepat penjualan jaminan. Hal ini adalah yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan pendapatan dari recovery. Ya, mungkin itu materi yang bisa saya sharing, Bapak Ibu. Ya, mungkin apabila ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, atau misalnya melakukan sharing, boleh eh, dipersilakan ya. Ya. Atau mungkin saya kembalikan ke BNU dulu, mungkin dengan Mbak Putri tadi ya. Mbak Putri dari BNU, apakah dengar suara saya? Izin Bapak Riko untuk penyampaian materinya. Apakah sudah selesai? Ya, sudah selesai, Mbak. Oke, baik. Untuk karena masih ada sisa waktu sekitar 16 menit untuk Bapak Ibu peserta, mungkin sekali lagi saya izin tanya kembali apakah ada hal yang masih ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan bersama Bapak Riko, atau mungkin kita bisa cukupkan untuk materi dari NSD. Oke, baik. Sepertinya dari Bapak Ibu peserta sekalian, untuk materi saat ini sudah cukup dan belum ada pertanyaan yang ingin disampaikan ke Bapak Riko. Mungkin kalau tidak keberatan, Pak, bisa dicantumkan nomor teleponnya melalui chat Zoom. Jadi nanti untuk Bapak Ibu peserta mungkin after pelatihan misalnya ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan bisa langsung menghubungi nomor Bapak. Seperti itu. Iya, baik, Mbak. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Bapak Riko untuk penyampaian materinya. Oke, selanjutnya mungkin kita bisa ke ke divisi selanjutnya dari perwakilan dari divisi DMA. Di sini telah bergabung bersama kita Bapak Arya. Selamat sore, Bapak. Selamat sore Ibu, izin apakah suara saya terdengar? Sudah terdengar jelas sekali, Bapak. Baik, untuk penyampaian materi Siap. dari perwakilan divisi DMA mungkin nanti bisa langsung dimulai ya Bapak. Untuk waktunya kurang lebih 1 jam. Baik, tanpa Hmm. berlama-lama mungkin bisa langsung saya alihkan waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Mbak Putri. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan nama saya Arya dari
Divisi DMA. Izin hari ini saya mewakilkan Mbak Sofi karena ada berhalangan hadir. Jadi apa namanya, hari ini mungkin hanya sebagai tas refreshment saja Bapak Ibu mengenai POI atau point of interest ya. Ini memang salah satu hal yang jadi concern kita bersama terkait dengan point of interest ini. Mungkin kita dapat berdiskusi lebih dalam lagi mengenai POI ini seperti apa dan apakah kita ada masukan. Jadi kami dari DMA memang sangat komitmen memang terbuka untuk masukan. Jadi kalau Bapak Ibu terdapat masukan, saya izin untuk melampirkan supaya saya tidak lupa nomor telepon saya Bapak Ibu. Oke, berikut adalah nomor saya. Jadi kalau ada yang ingin ditanyakan mengenai POI ataupun kita ingin berdiskusi lebih lanjut tentang POI, mangga kita bisa berdiskusi. Baik, izin Bapak Ibu, kita izin mulai materinya. Jika ada yang ingin bertanya di tengah materi, mangga silahkan. Saya sangat senang kita bisa berdiskusi lebih panjang. Oke, kita bicara tentang point of interest Bapak Ibu. Jadi kita refreshment sedikit sebenarnya apa sih point of interest itu? Sederhananya izin kafe, restoran, hotel dan tempat makan di sekitar kita itu sebenarnya POI. Ya, jadi kalau kita ditanya apa itu POI, POI adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang berpotensi untuk kita akuisisi. Itu adalah POI. Jadi tidak terbatas POI dari DMA saja. Kalau Bapak Ibu memang, saya punya POI yang memang tidak tertangkap oleh DMA, bukan berarti itu bukan POI, tapi itu adalah POI juga Bapak Ibu. Jadi izin, POI itu diambil dari mana? POI itu sebenarnya kalau kita buka Google Maps Bapak Ibu, POI itu diambil dari sana. Jadi ini contohnya misalnya STAI Al-Hidayah gitu. Nah, itu ada di Google Maps. Itu ada juga di data dashboard kita seperti itu. Tentu saja Bapak Ibu, saya izin untuk berbicara sesuatu bahwa kami harus akui dari DMA tidak semua titik yang ada di Google Maps ada di dalam POI DMA. Ya, jadi memang dalam praktiknya Google sendiri sebagai yang punya Google Maps itu memberikan batasan terhadap kita itu bahwa tidak semua data yang ada di Google Maps itu tidak bisa kita tarik dan juga bisa menjadi data internal kita, karena tentu saja Google memiliki policy sendiri yang membatasi kita untuk bisa menarik satu contoh. Misalnya restoran di sekitar Jakarta Selatan itu hanya bisa ditarik sebanyak 60 titik POI. Jadi tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu mengetahui POI yang ada di luar DMA. Sehingga saya selalu bicara kepada teman-teman di DMA, dari teman-teman seluruh yang pernah kita berdiskusi juga, bahwa POI terbaik atau optimasi POI terbaik adalah ketika Bapak Ibu yang ada di lokasi tersebut mengetahui POI tersebut. Jadi yang paling tahu tentang POI yang ada di sekitar Bapak Ibu itu bukan DMA, tapi yang tahu adalah Bapak Ibu sendiri. Kenapa? Karena tentu saja DMA, kembali lagi, tadi ada batasan terkait dengan penarikan POI yang kami dapat lakukan. Mungkin kami hanya memiliki background knowledge, misal saya dari Kota Bandung, saya hanya tahu ya POI yang ada di Kota Bandung. Tapi kalau memang di kota lain gitu, misalnya di Surabaya atau di Semarang gitu ya, nah itu saya tentu saja tidak tahu gitu. Yang paling tahu adalah Bapak Ibu yang ada di wilayah tersebut. Jadi sebenarnya POI itu apa saja isinya? Yang pertama tentu saja ada nama POI. Nah, nama POI itu ya misalnya tadi STAI Al-Hidayah. Yang kedua adalah ratingnya. Ya, kalau misalnya kita datang atau kita mau memesan makanan di GrabFood, seperti tadi saya baru pesan makanan di Shopee Food atau di GrabFood atau di Gojek gitu ya. Saya pasti cari rating yang paling tinggi gitu. Oh, ternyata makanannya enak atau enggak dan sebagainya. Ya, yang ketiga adalah jumlahnya.
Nah, bisa jadi Bapak Ibu ratingnya itu 5, tapi yang rating cuma satu. Nah, itu apa namanya? Mungkin saja di Google Maps itu terjadi seperti itu karena Google Maps itu memang secara defaultnya itu dapat dimasukkan oleh semua orang asal dia punya akun Google. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi tentu saja kita memiliki batasan, tapi kita dari DEMA melakukan filtering sebisa kami, dan kami harus akui bahwa beberapa data ada yang lolos. Jadi ada beberapa data yang misalnya nanti mungkin Bapak Ibu temui adalah data-data yang bentuknya itu tidak ada, misalnya sudah tutup atau apa. Nah itu kami sudah melakukan filter, tapi memang masih ada yang lolos seperti itu Bapak Ibu. Yang keempat, Bapak Ibu tidak perlu khawatir apa sih primary type gitu. Intinya itu apa gitu. Misalnya saya di Bandung gitu ya Bapak Ibu, mungkin ada yang dari Bandung, terkenal sekali warung makan Ibu Imas gitu. Itu warung makan ayam bakar gitu ya. Nah, dia kalau primary type-nya restoran gitu. Sama seperti ini STI Al-Hidayah, primary type-nya adalah educational institution. Jadi sekolah gitu. Nah, yang kelima adalah alamat POI. Jadi kalau alamat POI, nah ini tentu saja alamatnya ya Bapak Ibu, ada nama kecamatan, nama kota, latitude, longitude, ya latitude, longitude. Kalau Bapak Ibu belum familiar, latitude, longitude itu seperti titik yang ada di dunia gitu, di globe, di bumi gitu ya, yang menunjukkan suatu titik, suatu tempat gitu. Terus yang ke-9 adalah nomor telepon gitu ya. Kalau dia ada gitu. Ada juga yang memang beberapa tidak ada nomor teleponnya Bapak Ibu. Nah, itu kenapa? Ya itu bisa jadi di Google Maps tidak ada dicantumkan nomor telepon pada saat penarikan. Gitu. Jadi mungkin saja sudah diupdate. Bapak Ibu mungkin menemukan loh, kok di datanya DMA tidak ada nomor telepon tapi ternyata di Google Maps ada. Nah, itu bisa jadi data tersebut sudah diupdate gitu. Nah, DMA harus melakukan updating kembali. Baik, selanjutnya Bapak Ibu ada yang belum punya akses dashboard, mungkin nanti bisa menghubungi nomor yang saya cantumkan ya. Jadi memang ini adalah dashboard monitoring potensi wilayah gitu Bapak Ibu. Jadi kami menyajikan data ini saat ini itu melalui dashboard Tableau. Nah, jadi memang dashboard Tableau ini ada dashboard dari DMA yang khusus untuk Bapak Ibu dapat akses gitu ya. Jadi ada beberapa hal, ada terintegrasi, terus ada jumlah POI-nya Bapak Ibu ya, penetrasi nasabahnya, pertumbuhan portofolionya dan seterusnya. Ya, jadi ada detail informasi akuisisi dan trend point of interest. Selanjutnya ada juga mapping potensi wilayah sebagai enabler. Jadi ada 3 tab nanti Bapak Ibu akan ketemui. Yang pertama adalah tab point of interest, yang kedua adalah tab monitoring POI, dan ketiga adalah tab eksekutif POI ya. Saya juga tidak terbaca. Ya, seperti itu. Jadi ada 3 tab yang Bapak Ibu akan temui. Nah, kalau di mapping point of interest apa aja? Yang pertama ada area dan jumlah POI Bapak Ibu izin. Jadi ada luas dan jumlah POI yang kecamatan yang dipilih. Misalnya kita pilih Bandung. Ini kan kota Bandung ya yang ada di gambar. Terus kita pilih kecamatan misalnya Bandung Wetan. Nah, Bandung Wetan, maka nanti semuanya akan mengikuti itu ke arah Bandung Wetan. Atau Jakarta Selatan misalnya ke Duren 3. Nah, itu semuanya akan mengikuti ke Duren 3. Intinya adalah seperti itu. Ada kategori penetrasi POI terhadap penetrasi BNI terhadap POI, lokasi dan rating BNI dan peers ya. Jadi bisa dilihat juga peers ada berapa bank di situ, ada berapa ATM di situ gitu ya. Terus potensi rekanan. Nah, Bapak Ibu, jadi mungkin Bapak Ibu pasti lebih paham ya mengenai ada potensi rekanan, misalnya value chain, non value chain gitu ya. Jadi dia ada rekanan non BNI gitu ya, artinya dia punya hubungan dengan nasabah BNI tapi dia belum ber-BNI misalnya. Terus ada POI non value chain, misalnya dia tidak punya rekanan sama sekali terhadap nasabah BNI. Ada juga POI value chain ber-BNI, artinya dia sudah ber-BNI dan sudah punya rantai pasok di BNI. Seperti itu. Selanjutnya adalah mapping ekosistem. Ya, ini contohnya adalah mapping ekosistem Badan Gizi Nasional, ekosistem kesehatan, dan ekosistem Muhammadiyah yang dapat kita akses saat ini. Jadi masih 3 ini terbatas.
Kalau tentang apa namanya BGN ya tentu saja terkait dengan SPPG-nya, terus dan seterusnya. Ya, dia ada terintegrasi dengan dashboard POI, pemetaan POI dalam ekosistemnya BGN, SPPG dan juga supplier-supplier makanannya. Kalau titik oranye itu POI dalam ekosistem kesehatan, misalnya Siloam dan lain sebagainya. Terus yang ketiga ada titik-titik merah itu artinya POI dalam ekosistem Muhammadiyah. Jadi misalnya ada sekolah Muhammadiyah, rumah sakit Muhammadiyah, Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi tersebut di dashboard POI. Seperti itu. Jadi kalau misalnya selanjutnya ada di detail POI ekosistem. Nah, kalau detail POI ekosistem ini itu kaitannya dengan apa namanya kaitannya dengan informasi POI dalam ekosistem. Jadi misalnya ada Google Map-nya gitu kan, ada kecamatannya, ada nomor teleponnya seperti tadi mapping potensinya. Seperti itu. Baik, kita lanjut. Jadi sebenarnya pemetaan dapat digunakan untuk menganalisis potensi yang ada di wilayah serta menentukan strategi optimalisasi cabang. Nah, maksudnya apa Bapak Ibu? Bapak Ibu, ini adalah sebagai tools. Jadi bukan berarti ini adalah mutlak hanya dari ini gitu. Bisa jadi ini adalah tools bantuan. Bapak Ibu tentu saja seperti yang saya tadi bilang bahwa Bapak Ibu pasti yang paling mengetahui wilayah Bapak Ibu sendiri. Jadi bukan berarti ini adalah hal yang mutlak ya, jadi ini hanya bantuan saja yang disediakan oleh DMA. Misalnya ada area oranye, nah itu menunjukkan area potensial yang memiliki kepadatan POI yang tinggi gitu. Terus ada simbol bintang menunjukkan bahwa ini apa sih simbol bintang? Intinya adalah kalau kita punya sebuah POI gitu, banyak POI terus ada bintangnya, artinya bintang ini adalah titik terdekat terhadap semua POI yang ada di sekitarnya gitu. Terus ada logo bank, itu menunjukkan lokasi cabang BNI maupun cabang Peers ya, seperti itu. Jadi kita sudah mengetahui ya bahwa semakin orange atau semakin merah bahwa area potensialnya itu semakin tinggi. Apa itu simbol bintang? Itu adalah titik optimal yang diukur menggunakan ini algoritma lah, contoh dari teknisnya algoritma artificial intelligence gitu ya, menggunakan clustering untuk mendapatkan titik sentral dari kumpulan POI yang ada di daerah tersebut gitu. Terus yang ketiga adalah logo bank, itu menunjukkan lokasi cabang BNI maupun bank Peers-nya. Oke, mungkin Bapak Ibu dari sini ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu, mangga kita bisa ngobrol ya. Nanti kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan bisa resen atau bisa langsung menanyakan via chat atau bisa langsung menanyakan via mic seperti itu, ngomong langsung, ngobrol, kita berbicara langsung gitu ya. Atau kalau ada yang ingin ditanyakan selanjutnya bisa ke nomor yang sudah saya tampilkan gitu ya. Nah, selanjutnya adalah kategori Bapak Andriansah, izin tanya Pak Arya. siap. Saya dari Ketapang ya, di Kalimantan. Siap. Izin tanya untuk POI ini kan sebagai sumber atau data leads kita ya buat diakuisisi. Ya, betul. Kalau belum diakuisisi, kalau sudah itu tinggal kita update begitu ya Pak ya? Betul. Nanti Bapak Ibu harusnya sudah diberikan link bahwa ada updating POI Bapak Ibu. Nah itu seharusnya akan diupdate oleh DMA nanti selanjutnya. Seperti itu. Izin ini Pak, apakah nanti ke depannya, jadi pada saat kita ada merchant atau yang kita akuisisi, itu datanya langsung dapat muncul di dashboard. Misalnya kita ada akuisisi Kris di toko atau di merchant edisi gitu kan. Ya. Sales kita kan di outlet kan menginput data tersebut kan. Tapi Betul. akhirnya kita harus 2 kali Pak. Jadi sudah Krisnya jadi, sudah MID-nya jadi, harusnya baru kita update di link atau database dari wilayah seperti itu Pak. Bisa nggak nanti ke depannya POI yang diinput oleh sales atau dari merchant itu udah langsung otomatis terbaca di DMA atau di dashboard seperti itu sih Pak. Baik, terima kasih Pak Andriansah izin menjawab. Jadi terkait dengan updating ya, jadi kalau memang dia sudah teridentifikasi terhadap kirisnya gitu ya, jadi misalnya akuisisi kiris dan lain sebagainya,
itu seharusnya jadi begini Mas, izin. Untuk updating itu dilakukan setiap bulan. Biasanya setiap awal bulan atau akhir bulan. Nah, bagaimana cara mengupdate-nya? Cara mengupdate-nya adalah dengan cara menyamakan nama yang ada di POI Google Maps dengan POI yang ada di database BNI. Jadi data internal kita disamakan dengan database yang ada di Google Map. Nah, memang gini Bapak Ibu, ada satu kekurangan yang harus kami akui dan kami sampaikan. Ada kemungkinan bahwa nama yang ada di Google Maps dengan nama yang ada di database BNI itu berbeda. Gitu. Jika Bapak Ibu merasa bahwa merchant ini sudah diakuisisi seharusnya. Jadi seharusnya sudah terupdate bahwa ini sudah terakuisisi. Nah, Bapak Ibu dapat menghubungi tim DMA. Nah, melalui mana? Melalui link yang harusnya sudah diberikan oleh teman-teman dari NSD. Jadi ada namanya updating POI. Nah, dari sana tim DMA akan melihat bahwa oh ternyata ini sudah diakuisisi. Nah, memang updating ini butuh waktu Pak, izin. Jadi dalam updating itu sebenarnya sistemnya seperti itu. Kalau yang dilakukan secara bulanan. Nah, tapi Bapak Ibu bisa mengupdate secara mandiri melalui link yang sudah diberikan oleh teman-teman SSD sebelumnya dengan nama kalau nggak salah updating POI. Seperti itu. Nah, dari sana kami seharusnya dapat melihat kemiripannya itu lebih jauh lagi. Nah, nanti di updating POI itu Bapak Ibu bisa menyamakan ini loh sebenarnya nama dari Google Maps-nya dan nama padanan dari data internal BNI. Nah, dari situ kami dapat oke, ini sudah terakuisisi. Gitu. Semoga menjawab Pak Adriansah, izin. Siap. Arya, Ya, lanjut Pak Mas. Jody, siap. Ya, lanjut tadi. Itu berarti kalau untuk ATM itu sudah di cleansing sama DMA ya? Yang mana Bapak? ATM. ATM seharusnya ada yang masuk Bapak. Ya, jadi cleansing sudah. Nah, kalau Cleansing misalkan sudah. masih ada, terus kemudian ada yang lain kayak merchant transfer masuk, terus kita mau meng-cleansing gitu ke langsung DMA atau ke NSC dulu ininya? Nah, itu bisa via tadi Bapak. Kalau memang ada updating itu via update POI itu, link itu. Nanti kami lihat dari sana karena kami akan dapat notifikasi tuh kalau ada yang ngisi. Oh gitu. Seperti itu. Ya, nanti akan kami update. Tapi kalau memang ada keterlambatan update dan susah bisa dihubungi aja nomor itu, Pak. Nanti insya Allah saya balas. Oh, kalau di DMA PIC-nya Mas Arya ya? Kalau di DMA sebenarnya PIC-nya itu ada beberapa, Pak, untuk POI ini. Tapi saya menggantikannya itu Mbak Anabel. Jadi sebelumnya saya pegang POI, tapi saat ini saya sudah pegang proyek lain. Tapi ini saya gantikan Mbak Abel. Nanti dengan Mbak Anabel. Oke. Betul. Oke, Jadi makasih. pasti ketika misalnya nanti Bapak menghubungi saya, akan saya arahkan tuh ke Mbak Anabel. Saya langsung eskalasi ke Mbak Anabel untuk langsung dilakukan updating. Ya, makasih Mas. Siap Pak Jody, izin. Izin Mas Ada lagi? Arya Iya. dari wilayah 9 dengan saya Oh iya. ACF. Mas Arya, punten Mas. Kebetulan untuk wilayah 9 sendiri itu kan memang kita kemarin memang terkendala terkait ini ya Mas ya, belum breakdown sampai outlet. Nah, kita itu sebenarnya sudah melakukan pendekatan melalui longitude, latitude, dan ada tool sendiri gitu kan Mas. Nah, melalui alamat-alamat outlet kita yang terdekat gitu. Nah, tapi teknisnya ternyata itu tuh ada beberapa kan kalau misalkan alamat apa ya namanya? Alamat kantor kita itu kadang udah ada yang relokasi gitu. Nah, apakah yang ada di dashboard DMA ini pembagian outletnya sudah sesuai dengan alamat outletnya yang terbaru atau seperti apa ya Mas? Karena kan itu sangat berpengaruh ya sama pembagian beroutlet Mas Arya. Betul. Yang pertama itu. Terus yang kedua terkait POI yang menurut hemat kami itu mungkin bukan merupakan POI yang bisa diakuisisi sebagai potensi bisnis. Seperti misalkan itu kan ada beberapa masih
monumen gitu kan Mas. Monumen, terus habis itu ada juga kuburan gitu. Kuburan mungkin kalau di daerah Jakarta itu kan memang ada yang bisa dibisniskan. Kalau di Kalimantan sendiri kan kuburan-kuburan itu ya kuburan aja gitu Mas, nggak bisa dibisniskan Hmm. misalkan seperti itu. Nah, apakah hal-hal yang seperti itu bisa kita feedback ke DMA untuk kita lakukan cleansing ulang, Mas Arya? Terus yang ketiga, yang terakhir, untuk kabupaten yang ada di wilayah 9, ini terdeteksi masih ada 2 kabupaten, Mas, yang bukan merupakan milik wilayah 9. Yang pertama itu Polewali. Kebetulan namanya, kecamatan ada namanya sama-sama Binuang. Cuman Hmm. dia itu pas saya search, kok ada Polewalinya. Berarti itu kan bukan milik wilayah 9, Mas. Apakah hal seperti itu juga bisa kita take up, Mas Arya? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Baik, izin gua ini, wah ini cukup lengkap ya pertanyaannya. Terima kasih. Tapi ini jadi salah satu concern kita bersama ya memang di DMA bahwa yang pertama adalah mengenai data yang tidak dapat diakuisisi. Itu kami juga dapat dari teman-teman di wilayah 17 di Jogja. Nah itu ada beberapa yang memang tidak bisa diakuisisi nih, monumen dan lain sebagainya. Dan itu juga mungkin terjadi di wilayah 9 di Kalimantan ya, di Banjarmasin. Jadi hal ini tentu saja bisa Ibu. Jadi Ibu bisa, nah saya sering komunikasi dengan di wilayah 17, nah itu langsung saya eskalasi tuh. Nanti apa namanya dari sisi ini ada bermasalah dari sisi monumen dan lain sebagainya yang tidak dapat diakuisisi. Nah itu mungkin adalah ketika kita nanti mengupdating atau melakukan fase selanjutnya dari POI, itu yang kita bisa lakukan adalah mengupdate itu terlebih dahulu. Nah saat ini memang sedang dikembangkan Bu. Jadi apa namanya yang tidak dapat diakuisisi itu kita coret-coretin. Itu sedang kita pilih-pilih. Jadi di wilayah 9, di wilayah 1 sampai 18 itu semuanya kita lagi pilih-pilihin yang mana aja yang kira-kira bisa diakuisisi dan yang mana yang tidak bisa diakuisisi. Itu pertanyaan pertama. Lalu yang pertanyaan kedua adalah mengenai tadi kalau tidak saya salah ingat itu yang mengenai apakah bisa di eskalasi ke DMA itu bisa. Jadi kalau memang ada permasalahan yang menurut Bapak Ibu ini sebenarnya tidak masuk akal atau ini sebenarnya tidak apa namanya tidak sebenarnya terjadi atau terkait dengan hal itu bisa dieskalasi. Lalu mengenai lokasi cabang. Nah, itu memang benar Ibu. Jadi memang ada beberapa dan itu kami dapat data cabang itu pertama dari Google Maps. Dan yang kedua kita komparasi dengan data dari NSD. Nah, itu harus kita harus kita kembali kita lihat lagi Bu. Jadi yang pertama misalnya data dari Google Maps itu kadang tidak bisa dipadankan dengan data dari NSD. Jadi misalnya kami pasti minta dari latitude dan longitude-nya. Tapi kalau memang ada perubahan outlet, ya itu tinggal di-updating lagi. Jadi kita updating, kalau misalnya ada perubahan outlet, kami juga perlu di make sure tahu, sehingga nanti kita bisa bilang bahwa ini ada perubahan outlet dan harus ada dilakukan penggantian terhadap data outlet yang ada. Jadi seperti itu. Semoga menjawab ya Bu ya. Jadi kalau ada ada permasalahan, Ibu bisa hubungi saya, insya Allah saya jawab. Nanti kita cari jalan keluarnya seperti apa. Baik, terima kasih. Mas Arya, mungkin nitip satu lagi Mas yang terkait Boleh. dashboard. Di dashboard itu kan memang sudah ada rincian penetrasi, terus habis itu akuisisi loan sama akuisisi DPK. Nah, mungkin bisa selanjutnya bisa ditambahkan ini ya Mas untuk tipe nasabahnya kan itu ada bukan nasabah, terus merchant dan non merchant gitu, Mas kalau bisa ditambahkan. Mungkin itu Mas Baik. Arya dari kami. Terima kasih. Terima kasih Bu ini ya. Oh ya tadi saya lupa menjawab pertanyaan ini ya tentang lokasi sudah tentang ini sudah semua ya. Oke. Bisa Bu nanti tinggal kita komunikasi aja tadi lewat nomornya. Nanti kira-kira apa yang kita bisa lakukan untuk itu. Dan untuk posisi wilayah yang memang tidak sama, misalnya tadi ini juga terjadi sih sebenarnya di wilayah lain yang saya tahu ada di wilayah kalau nggak salah ketika kita buka wilayah Bandung tuh ada yang di Padang. Itu berarti ada nama kecamatan yang sama karena kita ngelihatnya dari Dati 2. Nah, Dati 2 kan tingkatnya adalah Dati 3 ya, kecamatan lalu kota kabupaten seperti itu. Nah, itu ada mungkin terjadi sehingga itu bisa dilaporkan saja.
Nanti kita ubah itunya. Baik, Mas Arya. Oh iya, eh mumpung ingat Mas, satu hal lagi Ya, boleh. untuk Izin catat Kalimantan ya Bu, ini itu, saya juga ingat. iya, Kalimantan sendiri kan ada beberapa kecamatan yang memang belum terakomodir untuk POI dari DMA, Mas. Nah, dari kita itu ada inisiasi memang outlet-outlet itu wajib memetakan POI-nya masing-masing gitu, walaupun belum ada data dari DMA. Berarti itu nanti kita juga ini ya Mas ya, izin feedback juga ke DMA biar bisa ditambahkan di dashboard-nya, Mas. Betul. Oke, berkaitan dengan itu kan berarti updating data. Justru kami malah senang ya Bu ya, kalau ditambah. Menurut saya ya, nanti akan saya sampaikan juga. Kenapa? Karena itu pasti yang terupdate. Dan itu pasti adalah yang valid. Kenapa? Karena yang melakukan mapping adalah teman-teman yang ada di wilayah itu. Sedangkan kami sebenarnya di DMA ya hanya melihat dari komputer, layar komputer sebenarnya. Nah, jadi menurut saya jika dibandingkan yang mana yang valid, ya pasti dari data teman-teman yang lebih valid. Nah, jika nanti ada temukan itu, saya sangat senang dan temukan nanti akan saya sampaikan juga untuk updating ini. Itu justru lebih diinikan kepada POI yang diajukan oleh teman-teman sendiri. Karena teman-teman udah tahu nih, Bapak Ibu, bahwa ini yang bisa diakuisisi, ini yang tidak bisa diakuisisi, sedangkan kita mungkin namanya misalnya ini San Diego Hills, kalau pikir kan itu restoran bisa aja gitu, walaupun kita tahu itu kuburan ya. San Diego Hills, nah itu ini apa ya, ini restoran kayaknya, tapi kan yang tahu San Diego Hills itu kuburan mungkin buat saya yang dari kota lain itu mungkin teman-teman yang ada di kota di situ. San Diego Hills itu bukan restoran, tapi San Diego Hills itu adalah kuburan. Cuma nggak mungkin kita ekosisi kayak gitu, Bapak Ibu. Terima kasih Ibu ini. Izin Mas Arya. Iya, Mas Lalu. Maaf. Terima kasih Mas Arya. Terkait dengan POI tadi mungkin yang disampaikan memang ada terlihat memang POI yang rasanya tidak mungkin kita akuisisi. Contoh misalnya kuburan itu kan, tapi muncul di POI. Tapi kalau di Manado Mas ya, ini mungkin beda dengan daerah lain. Bisa jadi POI kuburan itu justru jadi sebuah POI karena memang di sini itu kalau satu kuburan tuh mahal, Mas. 20 sampai 25 juta satu kuburan, Mas. Untuk iya, beneran Mas. Nanti bisa disampling gitu. Bisa jadi kuburan-kuburan yang terdeteksi sebagai POI itu memang menjual lahan untuk sebagai tempat pemakaman gitu. Mungkin di daerah lain mungkin tidak berlaku, tapi di daerah-daerah tertentu justru berlaku dan bisa memberikan informasi ke kita bahwa kuburan ini bisa kita akuisisi gitu. Walaupun sebenarnya agak sedikit aneh ya gitu kan. Mungkin kemarin juga ada stadion gitu, kita jual apa di stadion ini gitu kan. Tapi begitu kita lihat mungkin bisa jadi ada sesuatu yang dijual di sana sehingga tercapture bahwa ada potensi yang cukup besar yang ada di sana. Kalaupun memang tidak ada, mungkin setuju seperti yang disampaikan tadi, harus kita update untuk dikeluarkan dari POI. Mungkin seperti itu, Mas Arya. Terima kasih. Betul, terima kasih Mas Lalu. Ini jujur saya baru tahu bahwa kuburan juga bisa diakuisisi. Ini sebenarnya justru ini saya senangnya kalau kita bersama dengan teman Bapak Ibu di wilayah mungkin di luar yang kota asal saya gitu ya. Jadi saya nggak tahu bahwa kuburan itu ternyata di Manado bisa dijual hingga 25 juta ya. Mahal juga. Oke. Ya, memang itu tantangannya ya Bapak Ibu. Bahwa setiap daerah itu punya keunikan sendiri yang mungkin tidak sama dengan daerah lain gitu. Ya kalau di saya mungkin di daerah saya itu di Bandung itu ya kuburan ada yang memang dia dikomersilkan, ada yang memang dari pemerintah daerah Jawa Barat gitu. Jadi bahkan ada yang yang Taman Makam Pahlawan gitu. Nah itu yang justru menarik ya. Jadi sebenarnya ini kembali lagi kepada updating data tadi. Kalau memang itu, atau saya juga sedang berpikir nanti kita akan rumuskan ya Bapak Ibu dari DMA maupun dari teman-teman NSD. Bagaimana jika judgement
dapat diakuisisi dengan tidak dapat diakuisisi itu datang dari teman-teman di wilayah. Itu kami juga sedang godok, kira-kira mungkin akan saya sampaikan bahwa tadi contohnya ya di Manado ya Pak, di ya, itu ya. Betul betul Mas, Manado Mas. Manado ya. Ya, Ya. mungkin di Kalimantan berbeda. Nah, itu menarik juga sih. Jadi kita sedang godok lah untuk itu, Pak. Terima kasih nih, Pak. Ini insight baru nih buat saya. Makasih Mas Arya. Siap. Seru ya. Jadi saya bisa dapat insight banyak ini. Oke. Baik, kita lanjutkan ya. Tadi kita bicara panjang soal kuburan nih. Apa namanya, agak ini juga menyeramkan ya, kita bicara kuburan. Oke. Selanjutnya kategori ya Bapak Ibu. Jadi saya harapkan memang setiap daerah itu punya karakteristiknya sendiri ya. Jadi restoran dia bisa banyak diakuisisi ataupun corporate office bisa diakuisisi gitu ya. Tadi yang kita bicarakan tentang kuburan mungkin di Kalimantan itu lebih tidak bisa diakuisisi dibandingkan dengan di Manado. Nah itu bisa kita masukkan sebagai total POI by kategori ini. Nah bahwa memang yang saat ini ada datanya itu semua ditarik Pak Bu. Jadi semuanya itu masih ditarik, semuanya itu masih dimasukkan as is yang ada seperti itu. Nah nanti kita akan lakukan updating secara kontinu gitu ya. Selanjutnya adalah jumlah dan rating cabang Bapak Ibu. Jadi jumlah dan rating cabang ini hal yang menarik juga bahwa kita temukan ini dapat menjadi sebuah informasi baru untuk kita bahwa bagaimana kondisi cabang kita dibandingkan dengan cabang peers. Jadi dari sana ada jumlah bank, presentasi total dan juga average rating yang dapat kita lihat dan juga dapat kita perhatikan. Misalnya ini kalau tidak salah di Kota Malang ya ada BCA di 4,4, BRI 4,1, BNI di 4,0 seperti itu ya. Nah, ini adalah cukup intuitif gitu ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya adalah penetrasi BNI terhadap POI. Sederhananya adalah berapa banyak yang sudah ber-BNI dari total POI yang ada. Seperti itu. Ya. Lalu yang kedua adalah POI yang merupakan tekanan. Nah, ini dia bisa lihat POI non value chain dan juga rekanan non BNI. Seperti itu. Nah, kami paham Bapak Ibu bahwa kesulitan yang paling dirasakan oleh teman-teman Bapak Ibu di wilayah adalah detail data. Bahwa yang paling dibutuhkan adalah data detail dari sebuah POI tersebut. Maka dari situ kami menyediakan yang bisa di-download Bapak Ibu. Jadi tinggal di-download aja. Gitu ya. Terus data rekanannya juga ada. Nah, ini mungkin bisa di-download ya. Karena ini bentuknya grafik gitu. Jadi POI non BNI yang melakukan transaksi dengan nasabah BNI, kira-kira banknya mana aja. Nah, ini di Bandung Bapak Ibu ternyata banyaknya di BCA gitu. Hampir 68% uang kita keluar ke BCA. Keluar dan masuk dari BCA ya. Nah, ini ada cara download, nanti kami akan share materinya ya, Mbak Putri izin. Nanti kalau misalnya ada, harusnya sudah ada ya materinya. Karena ini sudah di batch 3, batch terakhir gitu ya. Jadi ini ada klik tombol sisi kanan atas dashboard, pilih cross tab, detail POI CSV lalu download dan seterusnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi karena POI ini cukup nggak terlalu banyak ya materinya Bapak Ibu. Justru saya senang sekali, terima kasih kepada Pak Lalu, Bu Aini dan dia nanya dari Pak ya Dari Mas Pak Jody Adriansyah tadi, ya, Mas Arya. Pak Jody ya maaf saya agak lupa tadi Pak Jody dan Mas Andriansyah ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya, spesiali karena saya dapat insight banyak nih dari Bapak Ibu semuanya. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan, mangga kita bisa diskusikan. Berarti wilayah ini dari wilayah 9 sama wilayah 11. Berarti ini sudah waktu Indonesia Tengah ya Bu di sana ya, Bapak Ibu ya. Sudah jam 6:30 ya. Oke, kalau
tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin itu tadi apa Mbak Putri? Chat. Link postes, ada postesnya. Apa namanya? Itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Jika ada yang ingin didiskusikan atau ada yang ingin disampaikan, mangga, saya sangat terbuka. Jika ingin kita telepon, kita bikin Zoom meeting di luar dari sesi ini, mangga, saya sangat terbuka juga. Kita bisa diskusi bersama seperti itu. Mungkin itu saja supaya tidak membuang waktu Bapak Ibu karena sepertinya sudah malam juga. Jadi terima kasih. Saya mohon maaf jika ada kesalahan yang saya perbuat. Sebuah kesalahan dari saya, kesempurnaan hanya milik Allah. Jadi terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Arya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak untuk penyampaian materi kita yang terakhir pada hari ini. Baik, untuk Bapak Ibu peserta, saya izin mengingatkan di kolom chat Zoom telah saya kirimkan link post-test kita untuk materi pelatihan pada hari ini. Dimohon Bapak Ibu bisa mengerjakan post-test tersebut sesegera mungkin. Lalu untuk link presensi nanti juga akan saya lampirkan melalui kolom chat Zoom. Dipersilakan Bapak untuk live. Terima kasih banyak untuk penyampaian materi pada sore hari ini. Oke, untuk Bapak Ibu peserta yang nanti mungkin ada pertanyaan, di luar kelas pelatihan kita pada sore hari ini, bisa langsung menghubungi fasilitator kita pada hari ini di nomor kontak yang sudah tertera melalui kolom chat Zoom. Oke, baik. Saya Putri dari BNU, mungkin izin mengakhiri Zoom kita pada sore hari ini. Sekali lagi saya ingatkan, sebelum keluar dari ruang Zoom, pastikan Bapak Ibu telah mengisi post-test dan juga presensi. Nanti link presensinya akan saya kirimkan setelah ini. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu.